Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik, tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget, Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia yang mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang yang sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya otak saya nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan. Hanya menghasilkan kaget. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan, negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil, yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan yang membungkus diri sebagai mentor pada politisi-politisi tertentu. Itu saya pikir yang perlu kita rumuskan nanti malam, karena saya harus pergi, bahwa saya katakan bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila terjadi penggantian rezim. Tidak cukup hanya penggantian presiden. Kalau hanya penggantian presiden, rezimnya masih sama, maka 10 hal yang sama saya katakan tadi itu akan berlanjut dan makin dalam. Jadi saya hanya menitip 10 hal tadi. Saya betul-betul berharap bahwa ini penjualan sumber daya alam kita harus hentikan, utang harus kita bayar. Utang ini, asal Bapak tahu, itu puncaknya nanti kira-kira di akhir pemerintahan berikutnya. Karena dia membuat utang itu jangka pendek, rata-rata 5-6 tahun. Dan bunganya sangat tinggi. Sangat tinggi, itu sekitar sekarang 6,2%. Pembayaran pokok utang kita sekarang sekitar 450 triliun bunga saja, 450 triliun. Ditambah pokok kira-kira 500 triliun, jadi 950 triliun hanya bayar utang. Hampir 50% pendapatan negara hanya dipakai untuk bayar utang. Jadi jangan Bapak dan Ibu heran, pupuk susah didapat, BBM harus naik, listrik harus naik, apa segala naik, karena tidak ada lagi uang dipakai untuk subsidi itu. Dipakai untuk bayar utang. Nah, dengan bangga terus menambah utang. Nah, itulah saya katakan tadi Presiden Soeharto itu membuat utang 47 juta per hari. Bung Karno, Pak SBY kira-kira 300 juta sehari. Jokowi kalau ditambah utang BUMN 3 triliun per hari. 3 triliun per hari. Nah, itulah kalau 3 triliun per hari dan membayar utang, kita membayar utang sekarang itu sekitar 2,7 triliun per hari, belum termasuk BUMN. Nah, itulah yang gambaran yang saya katakan. Saya titip bangsa ini, Pak, semua bangsa ini berat. Dan kalau ada anak bangsa yang masih berani menjadi presiden dan wakil presiden, mengambil tanggung jawab ini, insya Allah amalnya lebih banyak daripada orang yang sedang membuat masalah 10 warisan yang akan ditinggalkan. Sekali lagi 10 warisan. Kalau Nabi Musa dapat 10 firman Allah untuk menghadapi Fir'aun, maka saya tidak tahu namanya orang yang meninggalkan warisan 10 yang berat, kita berikan nama apa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa Bang Mossad ini. Tapi sedikit Bang Mossad, ada nih pesan 1-2 menit aja sebelum pergi. Selama ini katanya Bang Mossad selalu mengkritisi. Sekarang apa solusinya kira-kira sebelum Bang Mossad pergi? Solusi yang tinggalkan untuk kita bahas nanti. Solusinya ganti pemimpin yang bernyali, panggil semua perampok-perampok itu
duduk, kasih pilihan, lu mau kembalikan ke negara atau lu mau ikuti aturan yang aku bikin.